Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi forum kita dan menjadikan apa yang akan kita pelajari bersama jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa askanahullahu fasihat jannatih wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid daraini. Wa an Abi Mahdhurata radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari sahabat yang mulia Abu Mahdhurah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awalul waqti ridwanullah, awal waktu salat terdapat di dalamnya ridwanullah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu barang siapa yang menunaikan salat di awal waktu, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu rahmatullah, dan tengah-tengahnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang salat di tengah-tengah waktu salat, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu afwullah, dan akhirnya adalah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang salat di akhir waktu, maka dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Daruqutni. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni bisanadin dha'ifin jiddan, dengan sanad yang sangat lemah. Walid Tirmidzi min hadis Ibnu Umar nahwuhu, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang semisalnya. Dunal awsati, namun dengan meninggalkan lafaz awsat, yakni wa awsatuhu rahmah, wa awsatuhu rahmatullah, ini tidak ada dalam riwayat Tirmidzi. Wa huwa dhaifun jiddan, dan ia sangat lemah. Tentang derajat hadis ini, Syekh Al-Bassam rahimahullah taala beliau mengatakan al hadisu dhaifun jiddan. Hadis ini sangat-sangat lemah. Bukan hanya sekedar lemah, tetapi dhaifun jiddan, sangat lemah. Qala fit talkhis, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Talkhisul Habir, li'annahu min riwayati Ya'qub bin Walid al-Madani, karena ia berasal dari riwayat Ya'qub bin Walid al-Madani. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, kana minal kadzdzabin al-kibar. Ya'qub bin Walid al-Madani ini termasuk perawi pendusta yang besar.
wa kadzdzabahu Ibnu Ma'in. Demikian juga Al-Imam Ibnu Ma'in menganggapnya bahwa dia adalah perawi yang pendusta. Wa tarakahu Nasa'i, dan Al-Imam Nasa'i rahimahullah taala menganggapnya sebagai perawi yang matruk, perawi yang ditinggalkan riwayatnya. Perawi dikatakan matruk adalah ketika dia perawi yang dituduh berdusta atau dia sangat lemah sekali hafalannya, atau dia banyak memalsukan hadis atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dikatakan dia adalah perawi yang matruk. Al-Imam Nasa'i rahimahullah taala mengatakan bahwasannya Ya'qub bin Walid Al-Madani sebagai perawi yang matruk, karena itu riwayatnya sangat lemah. Wa nasabahu Ibnu Hibban ilal wad'i, dan Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala menisbatkannya kepada pemalsuan hadis, artinya dia adalah termasuk perawi yang memalsukan hadis atas nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Baihaqi, berkata al-Imam al-Baihaqi rahimahullah taala, kadzdzabahu huffadhu, para penghafal hadis menganggap bahwasanya Ya'qub bin Walid Al-Madani adalah sebagai perawi yang pendusta. Wa nasabuhu ilal wad'i, dan mereka menisbatkannya kepada memalsukan hadis atas nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad, la arifu syai'an yasbutu fihi, saya tidak mengetahui satupun hadis yang sahih dalam masalah keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Mahdhurah, yakni fi hadzal bab, dalam bab ini. Wa kadzalika riwayatut Tirmidzi min tariqi Ya'qub al-madhkur, demikian juga riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dari riwayat Ya'qub bin Al-Walid Al-Madani. Wa qala Ibnul Mulakkin, berkata Al-Imam Ibnul Mulakkin rahimahullah taala, hadal hadisu la yasihu min jami'i turukihi, hadis ini tidak sahih dari semua jalan-jalannya. Kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang dhaifun jiddan, yang sangat-sangat lemah. Dengan demikian maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini tidak bisa dipergunakan sebagai dalil, tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk menetapkan fadailul a'mal, keutamaan amalan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Awal waktu adalah ridwanullah, tengah-tengahnya adalah rahmatullah, dan akhirnya adalah afullah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena hadis ini sangat-sangat lemah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis apabila dhaifun jiddan, sangat lemah, atau hadis itu maudhu, tidak bisa kita pergunakan untuk menetapkan hukum syar'i, tidak bisa untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, dan juga tidak bisa dipergunakan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan fadailul a'mal, keutamaan amalan. Karena para ulama semisal Imam Nawawi rahimahullah taala, ketika mereka membolehkan menggunakan hadis yang lemah dalam fadailul a'mal, mereka mensyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, al yakuna syadidad dha'fi, hadis itu tidak sangat lemah. Hadis itu tidak sangat lemah, apalagi maudhu. Sedangkan hadis ini apa derajatun, Pak? Dhaifun jiddan, sangat lemah. Dengan demikian maka
syarat yang pertama ini tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua adalah ayan dari jatah ta aslin sahih. Hukum dari suatu i'tiqad, suatu ibadah ini ditetapkan dalam hadis yang sahih. Kemudian datang hadis yang lemah hanya menjelaskan tentang keutamaan amal tersebut. Kemudian yang berikutnya alla yu'taqada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qalahu. Tidak boleh diyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkannya. Dan kemudian sebagian ulama mensyaratkan dengan syarat yang lainnya, yaitu alla yustahara bihi. Tidak boleh riwayat tersebut dimasyhurkan. Dengan demikian maka hadis ini tidak bisa digunakan untuk menetapkan hal yang berkaitan dengan keutamaan amalan. Kenapa demikian, Pak? Karena hadisnya sangat lemah sekali. Barang siapa yang meriwayatkan riwayat yang seperti ini dan mengatakannya bahwa riwayat ini berasal dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia meyakini apa yang menjadi kandungannya, maka sangat ditakutkan nantinya akan masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan falyalijin nar. Barang siapa yang dia itu mengucapkan atas nama saya suatu kedustaan, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Dalam riwayat Imam Ahmad yaitu falyalijin nar, silahkan dia masuk ke neraka. Barang siapa yang dia mengetahui bahwasannya ucapan itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia meriwayatkannya dan mengatakan itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah termasuk salah seorang pendusta. Dengan demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka riwayat ini tidak bisa kita pergunakan untuk menetapkan fadailul a'mal, yang dalam hal ini adalah menetapkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu awal waktu adalah ridwanullah, kemudian tengahnya adalah rahmatullah, dan akhirnya adalah afullah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup bagi kita hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Bagian yang pertama, awal waktu ridwanullah, cukup bagi kita hadis-hadis yang menyatakan ketika Nabi SAW ditanya tentang afdalul a'mal, Nabi SAW menjelaskan apa? As-salatu fi awali waktiha, salat di awal waktunya. Kemudian tentang tengah-tengahnya, kita boleh melaksanakan salat di tengah-tengah waktu salat. Adapun di akhir waktu salat, jika memang ada udzur, maksudnya di akhir waktu salat darurat. Di akhir waktu salat darurat. Jika memang ada udzur, maka diperbolehkan. Jika memang ada, napa Pak? Ada udzur, diperbolehkan. Namun jika tidak ada udzur, apalagi dilaksanakan secara terus-menerus, maka hal ini tidak diperbolehkan dan menyerupai perbuatan tersebut perbuatannya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka melaksanakan salat, maka mereka melaksanakan salat dalam keadaan malas-malasan. Karena itu orang munafik mereka banyak ketinggalan dari salat jamaah. Mergine pun apa? Males.
Kalau seandainya ikut sholat jamaah, maka sholat yang paling memberatkan mereka adalah sholat napa? Sholat isya kalian sholat subuh. Merginipun tiang munafik niku menawi sholat niku bermalas-malasan. Maka kaum muslimin tidak boleh menyerupai mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Adapun jika memang sesekali ya, karena ada udzur melaksanakan salat di akhir waktu, maka ini tidak mengapa insyaallah taala, wallahu taala a'lamu bissawab. Jelas insyaallah Pak nggih. Dados hadis menika boten saged dipun dadosaken dalil kagem menetapkan keutamaan amalan yang terkandung di dalam riwayat ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa askanallahu fasihat jannatih wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid dharaini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata ba'dal fajri ila sajdataini. Tidak ada salat setelah fajri, setelah fajar. Illa sajdataini, kecuali sajdataini, dua sujud. Napa Pak rektasipun dua sujud di sini? 2 rakaat ya, kecuali dua rakaat. Disebutkannya sujud di sini sebabipun apa? Karena sujud adalah merupakan rukun salat, dan bagian salat yang paling penting, yang paling mulia adalah sujud. Dan karena itulah para ulama mengatakan sujud merupakan rukun dari salat. Karena itu disebutkan di sini dengan kalimat sujud. Akhrajahu al-khamsatu illa Nasa'i. Telah mengeluarkannya imam yang 5 kecuali al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Wa fi riwayati Abdur Razzaq, dan dalam riwayat al-Imam Abdur Razzaq dalam musnadnya, la salata ba'da tulu'il fajri illa raq'atail fajri. Tidak ada salat setelah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat fajar. Ini 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa misluhu lid-Daruqutni, dan semisalnya diriwayatkan oleh al-Imam Daruqutni an Ibnu Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini al-hadisu dhaifun. Hadis ini dhaif. Kama mala lidzalika Ibnu Hajar, sebagaimana cenderung mendhaifkannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Wa minhum man sahahahu, dan di antara para ulama ahlul hadis ada yang mensahihkannya. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mensahihkan hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini sahih karena banyaknya jalan, ya, sehingga apabila dikumpulkan jalan-jalan periwayatan hadis tersebut, ini mencapai derajat sahih. Wallahu taala a'lamu bissawab, wallahu taala a'lam. Faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, yang pertama, an-nafyu al-mutadamminu lin-nahyi anis salatin nafilati ba'da tulu'il fajri illa raq'atail fajri wa huma ratibatu salatil fajri. Larangan yang mengandung penafian yang mengandung larangan dari salat nafilah setelah terbitnya fajar. Fajar napa, Pak? Fajar shadiq. Terus pundi cirinipun?
cirinipun membentang di ufuk. Niku pertama nggih, mboten napa? Mboten meninggi, bukan arah ke atas tapi napa? Membentang di ufuk. Yang kalau kadzib niku napa? Ke atas, vertikal. Kalau shadiq napa? Horizontal, membentang di ufuk. Kemudian ciri yang kedua napa? Kalau shadiq berarti napa? Warnanya napa? Putih cemerlang. Setelah itu terus terang. Kalau kadzib warnanipun napa? Putih ke biruan. Setelah muncul napa? Gelap. Niki. Yang dimaksudkan di sini adalah fajar as-sani. Illa raka'atil fajri, kecuali salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa huma ratibatu salatil fajri, yaitu salat ratibah sebelum salat subuh. Menawi sampun terbit fajar, kita mboten pareng salat kejawi namung salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya kita belum salat witir? Bagaimana kalau kita belum salat witir kemudian terbit fajar? Bolehkah kita salat witir setelah terbitnya fajar shadiq? Jawabanipun, kalau kita memang menyengaja meninggalkan salat witir sampai terbitnya fajar, kemudian kita sholat witir setelah terbit fajar shadiq, maka tidak diperbolehkan. Adapun jika luput dari kita sholat witir, seperti misalnya kita ketiduran, bangun sampun terbit fajar, maka menurut pendapat yang paling kuat, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini diperbolehkan. Beliau mengatakan dalam majmu' fatwanya, al-ma'suru 'anis salaf annahum idza namu 'anil witri kanu yutiruna qabla salatil fajri. Yang diriwayatkan dari para salaf, jika mereka tertidur dari melaksanakan salat witir, mereka melaksanakannya sebelum sholat subuh. Tidak sebareng. Adapun kalau memang tidak sempat, maka nanti sholat witir diqadha setelah terbitnya matahari. Dengan cara digenapkan, bukan diganjilkan, tapi dengan cara digenapkan. Menawi panjenengan kebiasaanipun salat witir 3 rakaat. Salat qadha witir wonten siang hari sebanyak 4 rakaat. Menawi kebiasaanipun gangsal, mangke salat pinten 6 rakaat dan seterusnya. Diqadha di siang hari jika memang tidak sempat melaksanakannya sebelum salat subuh. Kemudian yang kedua, jawazu raka'atil fajri ba'da tulu'il fajri. Bolehnya melaksanakan salat 2 rakaat fajar sebelum ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar. Wa annahuma fi waqtihima, dan bahwasanya keduanya adalah tepat pada waktunya. Wa hadzal hadisu mu'aradun bima huwa as-sahhu minhu. Dan hadis ini ditentang dengan hadis yang lebih sahih dibandingkan hadis tersebut, wa huwa ma jaa fil Bukhari, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu asy-syamsu. Tidak ada salat setelah salat
fajar, setelah salat subuh, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Di sini menggunakan lafaz ba'da sholatil fajri, bukan setelah terbitnya fajar. Setelah salat fajar, setelah salat subuh. Mboten wonten salat setelah salat subuh. Pengertiannya sudah kita pelajari dalam beberapa pertemuan yang lalu. Wa bima rawal Bukhari, dan berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da salati subhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari melaksanakan salat setelah salat subuh, hatta tatlu asyamsu, hingga terbit matahari. Qala Al-Majd fil Muntaqa, berkata Al-Majd dalam kitabnya Muntaqal Akhbar, wa hadhihi nususus sahihatu, dan nas-nas yang sahih ini tadullu ala anna nahya bil fajri la yata'allaqu bitulu'ihi, bahwasanya larangan tentang fajar di sini tidak ada kaitannya dengan terbitnya fajar, tetapi larangannya berkaitan dengan apa? Dengan apa, Pak? Terbitnya matahari, atau setelah sholat subuh kita tidak boleh sholat sampai apa? Terbitnya matahari. Terus kaitanipun kalian sholat subuh, mboten kaitanipun kalian terbitipun fajar sotik niku mboten. Ini berdasarkan riwayat yang sahih. Karena itulah tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau seseorang luput dari sholat witir karena tertidur, maka boleh mengqadha'nya setelah terbit fajar, sebelum sholat subuh. Kalau tidak sempat, maka diqadha' di siang hari dengan cara digenapkan. Kemudian Syekh Al-Basam mengatakan, yahtamilu annal muallifa awrada hadal hadis, mengandung kemungkinan bahwasanya muallif mendatangkan hadis ini li bayani jawazi qada'i raka'atail fajri, bolehnya, untuk menjelaskan bolehnya mengqadha 2 rakaat fajar ba'da ada'i fardhiha, setelah selesai melaksanakan salat fajar, itu salat subuh, fi waqtin nahyi, pada waktu yang terlarang. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita ketinggalan salat 2 rakaat sebelum subuh, padahal salat 2 rakaat sebelum subuh ini sangat dianjurkan untuk dilakukan. Nabi SAW mengatakan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Nabi SAW beliau senantiasa melaksanakannya, baik ketika mukim maupun ketika safar. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Karena itu dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya, ketika Nabi SAW dalam satu perjalanan yang panjang, kemudian beliau berpesan kepada sahabat Bilal supaya nanti dibangunkan untuk salat subuh ketika Nabi SAW mampir di sebuah tempat dalam perjalanan yang panjang. Namun ternyata Allah mentakdirkan Nabi SAW dan para sahabat tidaklah bangun kecuali setelah terbitnya matahari. Nabi SAW kemudian melaksanakan salat subuh. Namun sebelumnya Nabi SAW juga melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW selalu melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh, baik ketika mukim maupun ketika safar. Ini menunjukkan bahwasanya sangat dianjurkan kita untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lalu bagaimana kalau kita luput dari 2 rakaat tersebut?
Kalau kita luput dari 2 rakaat tersebut, maka ada 2 solusi. Solusi yang pertama adalah kita melakukan sholat tersebut setelah sholat subuh. Nah, musannif rahimahullah ta'ala membawakan riwayat ini, la sholata ba'dal fajri illa sajdataini, untuk menjelaskan hal ini. Untuk menjelaskan bolehnya kita sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. 2 rakaat dalam pengertian untuk mengqadha napa? 2 rakaat sebelum subuh. Hal ini dikuatkan oleh riwayat yang kemarin sudah kita sampaikan, riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, dan riwayat adalah sahih. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat seorang sahabat setelah salat subuh salat 2 rakaat. Kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa salat 2 rakaat itu? Dia mengatakan bahwasanya 2 rakaat itu adalah 2 rakaat sebagai qadha, 2 rakaat sebelum salat subuh. Fasakata anhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya. Dari situlah maka para ulama mengatakan boleh kita mengqadha 2 rakaat sebelum salat subuh setelah kita melaksanakan salat subuh. Solusi yang kedua, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, man lam yusalli raka'atil fajri fal yusallihima ba'dama tatlu'u syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang belum salat 2 rakaat sebelum subuh, maka silahkan dia melakukannya setelah terbitnya matahari. Setelah terbit matahari, di saat kita sudah diperbolehkan melaksanakan sholatul duha, kita qadha 2 rakaat sebelum sholat subuh di waktu tersebut. Berarti wonten pinten solusi? Ada 2 solusi. Solusi yang pertama, kita qadha langsung setelah sholat subuh. Yang kedua, kita qadha di siang hari setelah terbitnya matahari. Mana yang lebih utama? Wallahu a'lam bishawab. Dari sisi keutamaannya, di qadha setelah terbitnya matahari itu lebih utama, karena terlepas nanti dari perselisihan ulama. Karena kita nanti terlepas dari perselisihan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa mengqadha 2 rakaat sebelum salat subuh, setelah salat subuh ini tidak diperkenankan, karena masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da salati subhi hatta tatlu asyamsu. Tidak boleh seseorang melaksanakan salat setelah salat subuh hingga terbitnya matahari. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wallahu ta'ala a'lam. Sampun jam pinten menika? Sampun jam 6? Dereng. Tasih kirang pinten menit? 10 menit. Berarti kita tambah dengan yang terakhir. Yang terakhir dari babul mawaqit. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa askanallahu fasihat jannati wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid daraini. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, sebelum mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaksanakan salat asar, summa dakhala baiti, kemudian masuk ke rumahku, fa shalla rak'ataini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Fa sa'altuhu, lalu saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala, Ummu Salamah memerintahkan budaknya untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sughiltu an raq'ataini ba'da dhuhri. Saya tersibukkan dari melaksanakan salat 2 rakaat setelah salat zuhur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak, jika melaksanakan suatu amalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawama alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berusaha istiqomah melakukannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, kalau kita melaksanakan suatu amalan, maka kita pilih yang paling ringan, paling mudah bagi kita. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang dilakukan secara rutin, secara terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Fasallaituhumal an, maka saya melaksanakan keduanya sekarang ini. Fakultu, lalu saya mengatakan, yaitu Ummu Salamah, afa naqdihima idza fatata, apakah kami boleh mengqadha keduanya semisal apa yang Anda lakukan wahai Rasulullah jika keduanya luput dari kami? Idza fatata. Qala la, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la, tidak. Akhrajahu Ahmadu, telah mengeluarkannya Imam Ahmad, wa li Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu taala anhuma binahwihi bi ma'nahu. Dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala meriwayatkannya dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anhuma bi ma'nahu, yang semakna dengan riwayat tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, yadulul hadisu ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sughila 'anir ratibatil lati ba'da dhuhri. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersibukkan dari melaksanakan ratibah, salat rawatib setelah zuhur. Fasallaha ba'da salatil asri qada'an. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya setelah salat asar qada'an, sebagai qada'. Bukan adaan tetapi napa? Qada'an. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha sa'alathu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal naf'alu dzalika, bolehkah kita melakukan hal tersebut? Bi an naqdiya hataini raq'ataini hadzal waqta idza fatata, yaitu melaksanakan qadha 2 rakaat ini di waktu ini jika keduanya luput. Fanafa dzalika, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan hal tersebut. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqti, jangan kalian mengqadha keduanya di waktu ini. Kapan, Pak? Setelah salat asar. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah taala, dalal hadal hadisu ala anna qada'a ratibatid dhuhri. Hadis ini menunjukkan bahwasanya qada' ratibatid dhuhri, salat rawatib zuhur, allati ba'daha, yang setelahnya, ba'da salatil asri, setelah salat asar, min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Fa mahammatuhu kasiratun wa kabiratun. Dan tugas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini banyak dan juga besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat, Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebagai pemimpin umat ketika beliau masih hidup. Karena tugas Nabi SAW sangat banyak dan juga sangat besar. Wallahu ta'ala a'tahu dzalika litakmili sawabihi wa amalihi. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan pahala dan menyempurnakan amalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yu'ta ghairahu min nawafilil ibadat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya hal tersebut untuk menyempurnakan pahalanya dan menyempurnakan amalannya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada yang lainnya dari ibadah-ibadah yang sunnah. Wahya kal wisal, seperti wisal, puasa wisal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk umatnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melakukan puasa wisal, sehingga puasa wisal ini merupakan kekhususan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat mengatakan, innaka tuwasilu ya Rasulullah, ya Rasulullah, Anda melaksanakan puasa wisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lastum ka hayati, keadaan kalian bukan seperti keadaan saya. Kemudian wa wujubi salatil lail, dan juga wajibnya salat lail. Salat lail bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Adapun bagi umatnya hukumnya apa? Sunnah. Mimma huwa madhkurun fi kutubil khasais, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab khasais Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain Bapak, yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melaksanakan salat 2 rakaat setelah asar. Namun hal itu merupakan kekhususan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh umatnya melakukan semisal apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bishawab. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Ada kesalahan dan kekurangannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.